Di sini saya coba sedikit presentasikan tentang guru belajar seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SMP. Uh, Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dedi Perdamaian. Saya sebagai guru bahasa Inggris di SMP IT Misbah Sudur yang beralamatkan di Jalan Boulevard Raya, Grand Depok City, Jatimulya, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Saya punya moto yaitu teaching by heart and learning by mind. Oke, baik, kita langsung saja masuk apa yang akan saya bahas hari ini. Yang pertama adalah pada seri guru belajar di asesmen kemampuan minimum, kita sebagai guru belajar akan melakukan melewati 3 tahap guru belajar seri AKM. Yang pertama itu tahap orientasi, kemudian dilanjutkan dengan tahap bintek, dan kemudian dilanjutkan dengan tahap terakhir yaitu tahap pengimbasan. Pada tahap orientasi, di sini guru atau peserta guru belajar akan diperkenalkan secara umum terkait tentang latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Yang mana penjelasannya bisa dibaca di sini, bahwasanya program ini bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan guru dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum. Di antaranya berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional, adanya malpraktek pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional, guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional, dan guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional itu sendiri. Di sini juga dijelaskan bahwasanya apa pentingnya asesmen nasional. Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pertanyaannya, mutu pendidikan seperti apa yang diharapkan? Apakah mutu pendidikan dapat dilihat dari hasil ujian nasional saja, seperti yang selama ini terjadi? Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi, pelajaran, dan nilai ujian akhir, apapun sebutannya. Jadi pada asesmen nasional ini tidak difokuskan kepada ujian akhir nasional seperti pada sebelumnya, yang hanya berfokus kepada konten. Terlebih pada asesmen nasional akan difokuskan terhadap kompetensi yang dicapai oleh siswa untuk menjamin mutu di pendidikan di suatu sekolah. Yang pertama, latar belakang dari kebijakan asesmen nasional adalah berimbas dari hasil PISA yang membuktikan bahwasannya pada tahun 2018 sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Sedangkan untuk kompetensi matematika dan sains, 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum dan matematika, dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Nah, skor PISA inilah yang menjadi acuan untuk dilaksanakannya asesmen nasional. Nah, pada asesmen nasional ini agar lebih diterapkan atau difokuskan kepada kecakapan hidup abad 21 dan karakter pelajar Pancasila, yang mana karakter pelajar Pancasila ini dicapai dalam 6 aspek. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bernalar kritis. Dan yang kelima, kreatif. Dan terakhir, gotong royong. Pada kecakapan hidup abad 21 dan karakter belajar Pancasila. Nah, keenam aspek ini harus sejalan sehingga dimiliki oleh siswa akan terbentuknya nanti karakter siswa itu sendiri. Jadi pendidikan di asesmen nasional ini tidak hanya terfokus kepada konten yang berorientasi pada nilai akhir, tapi lebih terfokus kepada kompetensi yang dimiliki oleh siswa. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya ada beberapa keterkaitan antara asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan pelajaran Pancasila, yang mana dapat terukur asesmen nasional ini berupa dari 3 aspek. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum, yang kedua survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar.
Nah, tahap yang kedua yang dilalui oleh guru belajar adalah tahap BIMTEK, yang mana pada di BIMTEK ini kita dibimbing untuk mengetahui beberapa hal, diantaranya adalah mengetahui tentang konsep asesmen nasional untuk peningkatan mutu pembelajaran, yang kedua teknis pelaksanaan asesmen nasional itu sendiri, yang ketiga butir soal asesmen literasi membaca tingkat SMP, yang keempat butir soal asesmen numerasi pada tingkat SMP, dan yang terakhir adalah tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetisi minimum. Nah, kita lihat dari konsep asesmen nasional, di mana asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas belajar, mengajar, dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Yang mana informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen, yaitu yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum, yang mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Yang kedua adalah survei karakter, yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Yang ketiga adalah survei lingkungan belajar, yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun tingkat sekolah. Kita lanjutkan dengan tujuan dan manfaat dari asesmen nasional. Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa itu sendiri. Ada beberapa tujuan dan manfaat dari asesmen nasional. Yang pertama adalah asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau diantaranya perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan kesenjangan antar bagian di dalam satu pendidikan. Yang kedua, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Yang ketiga, asesmen nasional juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Maka dari itu, asesmen nasional sendiri diharapkan mampu memberikan manfaat bukan sekedar nilai belaka pada nilai belaka pada satuan pendidikan. Kita lanjut untuk manfaat asesmen nasional. Manfaat asesmen nasional itu ada 3. Yang pertama adalah potret kualitas pembelajaran di sekolah, di daerah, yang merupakan manfaatnya umpan balik peningkatan mutu, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah di daerah. Yang ketiga adalah dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, itulah merupakan 3 manfaat dari asesmen nasional untuk memajukan mutu pendidikan di satu sekolah. Di sini kita dapat membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional, yang mana kriteria pembandingnya adalah kita lihat dari tujuan pelaksanaan. Asesmen nasional itu dilaksanakan untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sedangkan ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Jenjang penilaiannya pada SD, SD atau MI, SMP atau SMA sederajat, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sedangkan untuk nasional SMP, SMA, MTS, MA, dan SMK. Untuk level siswa, asesmen nasional dilaksanakan pada level 5 untuk SD, level 8 untuk SMP, dan level 11 untuk SMA. Sedangkan pada ujian nasional dilaksanakan di tingkat akhir pada tiap jenjang. Subjek siswanya adalah asesmen nasional itu dilaksanakan siswa secara sampel, tidak dilaksanakan untuk semua siswa. Sedangkan untuk ujian nasional dilaksanakan untuk semua siswa. Sedangkan untuk kita lihat dari materi soalnya, model soal yang dilaksanakan pada asesmen nasional adalah bentuk pilihan ganda kecampuran, ada menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan untuk ujian nasional hanya berunsur pilihan ganda dan isian singkat saja. Sasaran penilaian dari asesmen nasional itu adalah kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan pada ujian nasional sasarannya adalah
penguasaan terhadap mata pelajaran. Metode penilaian pada asesmen nasional itu adalah computerized multi-stock adaptive testing. Jadi dia bersifat adaptasi. Sedangkan untuk ujian nasional penilaiannya untuk ICBT atau Computer Based Test dan Prophet Based Test. Nah, itu beberapa kriteria pembanding antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Jadi antara asesmen nasional dengan ujian nasional itu bisa dikatakan berbeda. Oke, asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional. Kenapa demikian? Karena asesmen nasional lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Nah, kenapa asesmen nasional dilaksanakan pada kelas 8 untuk SMP? Karena anak kelas 8 mereka akan masih merasakan iklim pembelajaran di kelas 9 di satuan pendidikan yang sama. Jadi mereka akan bisa merasakan perbedaan iklim antara mereka di kelas 8 dan kelas 9 di satuan yang sama. Makanya asesmen nasional dilaksanakan di kelas 8 bukan di kelas jenjang akhir seperti di ujian nasional. Oke. Untuk evaluasi ujian nasional, butir-butir soal hanya mencakup kemampuan kognitif siswa sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. UN kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Sedangkan, nah ini merupakan beberapa petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Di antaranya adalah asesmen nasional dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar, yang mana memiliki fungsi masing-masingnya. Yang kedua adalah berbasis komputer dan bersifat adaptif. Yang ketiga, peserta ASKM itu adalah seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid dan pemilihan sampel secara acak. Jadwal pelaksanaannya secara terlampir sebagaimana yang telah dipaparkan dalam PowerPoint. Untuk variasi soalnya pun antara setiap jenjang pendidikan itu memiliki beda tingkat untuk variasi soal. Nah, kriteria peserta asesmen nasional. Kriterianya adalah seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak, diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa, tidak semua siswa? Hal ini terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional yang hanya digunakan untuk menentukan kecapaian mutu pendidikan di suatu sekolah, bukan untuk mencapai tingkat kelulusan siswa itu sendiri. Nah, itu tadi kenapa hanya diikuti oleh siswa sampel, bukan seluruh siswa. Karena asesmen nasional hanya untuk melihat mutu suatu pendidikan satu sekolah, bukan untuk nilai akhir. Pertanyaan yang keduanya adalah mengapa hanya menjadi sampel adalah siswa kelas 5, 8, dan 11. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, kenapa asesmen nasional dilaksanakan kepada kelas 8? Karena kelas 8 itu akan melanjutkan di kelas 9 di satu pendidikan yang sama. Mereka akan merasakan iklim di sekolah itu, masih di sekolah itu untuk tahun berikutnya. Nah, mereka akan merasakan iklim perubahan setelah mereka melaksanakan AKM, setelah guru mendapatkan hasil dari AKM. Nah, bagaimana perubahan iklim yang mereka rasakan, terutama di mutu pelajaran yang ada di sekolah mereka sendiri untuk mereka 1 tahun ke depan. Nah, di sini dikatakan kenapa asesmen kriteria minimum itu tidak bisa dijadikan sebagai standar untuk kelulusan ujian nasional. Oke, merumuskan butiran asesmen nasional juga seperti itu. Butiran soalnya ada 5 macam, yaitu yang pertama pilihan ganda. Ada pilihan ganda kompleks, yang mana di sini pilihan ganda kompleks itu dimaksudkan adalah siswa bisa memilih 2 jawaban atau lebih yang menurut mereka itu jawaban yang benar. Yang ketiga adalah menjodohkan, yang mana nanti siswa akan menarik garis, mencocokkan satu kolom dengan kolom yang lainnya dengan mencocokkan jawaban yang sama menurut mereka. Yang keempat adalah isian singkat, siswa dapat menjawab berupa bilangan,
kata atau kalimat. Yang kelima adalah uraian. Siswa menjawab soal berupa kalimat untuk menjelaskannya. Murid kelas 5 mengerjakan 30 butir soal untuk mengukur kemampuan kompetensi literasi membaca dan 30 butir soal untuk mengukur numerasi. Sedangkan untuk SMP dan SMA jumlah soalnya sama, yaitu 36 butir soal untuk masing-masing kemampuan literasi. Konsep literasi membaca pada AKM adalah yaitu teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka mengembangkan wawasan serta ilmu pengetahuan yang dapat dikaitkan oleh siswa terhadap kehidupan sehari-hari. Yang mana untuk konsep literasi membaca ini meskipun numerasi, literasi membaca itu konsep soalnya dibikin seperti soal itu sebuah bacaan yang mana siswa akan mengkaitkan hasilnya dengan kejadian yang mereka temukan sehari-hari di lingkungan mereka. Nah, itulah nanti akan membentuk karakter siswa dan untuk meningkatkan kemampuan belajar yang mereka miliki. Oke, sekarang kita masuk ke analisa tahap asesmen literasi membaca tingkat SMP. Pada level di SMP itu, literasi membaca akan dilaksanakan pada 2 level pembelajaran. Level pertama itu untuk kelas 7 dan 8, siswa akan menemukan informasi dengan cara mengakses dan mencari informasi dalam teks. Selain itu, siswa akan memahami teks secara literal, kemudian menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi, baik teks tunggal maupun teks majemuk. Teks jamak. Level yang kedua dilaksanakan untuk kelas 9 dan kelas 10. Sama seperti level pembelajaran level 1, siswa juga akan belajar sesuai tingkat kognitif dan literasi membaca. Hanya saja siswa kelas 9 dan 10 akan menggunakan konteks yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Pada konsep sekarang kita masuk ke konsep numerasi. Mengenal AKM numerasi, pada numerasi konten dibedakan menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada bilangan, yang kedua pengukuran dan geometri, dan yang ketiga data dan ketidakpastian, yang keempat adalah aljabar. Yang mana pada setiap komponen ini memiliki komponen-komponen atau kompetensi-kompetensi yang dimiliki yang mencangkup ke setiap komponen sehingga siswa dapat mengetahui kompetensi dasar mereka dan bisa menjadikan feedback bagi guru. Nah, kita menganalisis tahap asesmen numerasi tingkat SMP. Pada jenjang SMP terdapat hanya satu pembelajaran untuk tingkat numerasi, beda dengan untuk tingkat literasi. Pada literasi, tingkat SMP akan mendapatkan 2 tahap pembelajaran, sedangkan pada tingkat numerasi hanya mendapatkan 1 tahap pembelajaran. Yang mana pada level pembelajaran tahap ini, pembelajaran untuk kelas 8, siswa akan belajar mempresentasikan bilangan cacah, siswa akan mengenal bangunan geometri dan pengukuran dan segala macamnya. Nah, untuk tindak lanjut dan pelaporan hasil asesmen, mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Yang pertama, siswa akan dibagikan ada 4 kelompok yang sama antara literasi dan numerasi. Yang pertama adalah siswa ini perlu intervensi khusus. Apakah siswa ini masuk ke dasar, apakah siswa ini masuk ke kemampuan cakap, atau siswa ini masuk ke kemampuan mahir. Nah, ini akan menjadi pedoman bagi guru untuk mengelompokkan siswa, mengelompokkan kurikulum sesuai di kelas yang mereka ajarkan. Sama seperti yang tadi, tingkat menguasai kompetensi. Tahap selanjutnya setelah melaksanakan asesmen kompetensi minimum adalah tahap lapangan assessment, yang mana hasilnya ini akan menjadi feedback dari ke siswa. Karena hasil AKM tidak keluar seperti angka pada ujian nasional. Dia akan keluar seperti 2 tabel pembandingan, yang mana tabel hasil jawaban siswa dengan tabel kunci jawaban di AKM-nya. Nah, ini nanti akan pembanding bagi guru, di mana yang di jawaban siswa yang kurang tepat dan mana yang tepat. Karena dia tidak berupa angka atau skor seperti ujian
ujian yang sebelumnya yang hanya berfokus kepada konten. Nah, perbedaan antara pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten adalah kalau di berbasis konten itu siswa dituntut untuk menguasai semua materi yang ada pada silabus. Semua materi dikuasai dan siswa harus menjawab semua soal yang ada pada materi tersebut dan harus mendapatkan nilai atau skor yang bagus pada materi tersebut. Itu kalau kita berbicara tentang pembelajaran berbasis konten. Sedangkan pembelajaran berbasis kepada kompetensi adalah siswa tidak difokuskan untuk menjawab semua isi yang ada. Hanya siswa di sini akan dilatih untuk memiliki kompetensi untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Masih sama penjelasannya tentang perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Oke, kita lanjut saja. Analisis kategori penguasaan kompetensi tidak lanjut pembelajaran. Kita lanjut, ada beberapa di sana, ada perlu kompetensi khusus, ada dasar, cakap, dan mahir. Dan di sini ada masing-masing komponennya ditentukan oleh hasil dari pelaporan hasil AKM terhadap suatu sekolah. Ini masih sama tentang analisis kategori penguasaan materi. Kompetensi itu tidak lanjut pembelajaran, bisa dibaca apa-apa saja nanti. Ini akan didapatkan ketika kita sudah melaksanakan AKM dan akan didapatkan dari pelaporan dari hasilnya. Anak kita akan masuk kategori mana, apakah perlu intervensi khusus, atau masuk ke dasar, atau kategori cakap, atau kategori mahir. Nah, bagaimana nanti merekomendasikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan asesmen kompetensi minimum, yang mana dalam strategi pembelajarannya akan disesuaikan dengan keempat kompetensi atau pengelompokan kompetensi siswa yang telah dijabarkan pada pelaporan hasil AKM tadi. Yang mana apakah murid ini di tingkat perlu intervensi khusus, belum mampu memahami isi bacaan, murid hanya mampu membuat intervensi sederhana. Nah, di sini guru IPS tidak cukup bertumpu pada materi bacaan tersebut. Murid perlu diberikan bahan ajar lain secara audio, visual, dan pendampingan khusus. Yang pada tingkat yang kedua, yaitu murid di tingkat dasar, telah mampu mengambil informasi dari teks namun tidak memahami secara utuh isi topik koperasi. Murid dapat diberi sumber belajaran pendamping dalam bentuk catatan singkat atau simpulan untuk memahami yang utuh. Sedangkan murid yang sudah masuk ke tahap cakap mampu memahami dengan baik isi teks mengenai koperasi, namun belum mampu merefleksi. Murid dapat diberi pembelajaran identifikasi kondisi lingkungan murid. Nah, begitu juga dengan murid yang sudah di tingkat mahir. Jadi ketika kita mendapatkan pelaporan hasil AKM, nah untuk penyusunan strategi belajar oleh guru akan ditentukan oleh kelompok murid ini kita akan masuk kemana. Nah, di sini ada segitiga belajar, kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Peran pertama dan utama asesmen harus dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran yang utuh. Kerangka yang sering digunakan adalah segitiga belajar yang mengkaitkan antara asesmen, kurikulum, dan pembelajaran. Segitiga belajar membantu kita untuk melihat asesmen, kurikulum, dan pembelajaran sebagai aspek yang berdiri sendiri. Guru dan pemimpin sekolah dapat menentukan penyelenggaraan antara tiga aspek yang menentukan pengalaman belajar murid. Dalam segitiga belajar, maka makna masing-masing segitiga ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kurikulum. Kurikulum itu merupakan seperangkat kompetensi yang penting dikuasai murid dengan menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. Pengembangan kurikulum selain mengacu pada tantangan dunia nyata, hendaknya mengacu pada hasil asesmen dan refleksi praktik pembelajaran. Yang kedua adalah pembelajaran. Serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal murid yang diketahui dari hasil asesmen tadi. Dan untuk mencapai asesmen kompetensi, sasaran kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Pembelajaran memadukan informasi dari asesmen
dengan informasi dari kurikulum. Keseimbangan antara paduan tersebut yang akan menghasilkan pembelajaran yang optimal nantinya. Sedangkan asesmen itu sendiri merupakan proses mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi murid dan penguasaan suatu kompetensi tersebut. Nah, di sini dapat diketahui bahwasanya ketiga segitiga belajar ini sangat saling berkaitan. Nah, untuk itu, untuk para guru pembelajar, hendaknya kita bisa lebih awal melaksanakan bagaimana rasanya kita mengikuti asesmen nasional sebelum kita memberikan ke murid. Karena lebih baiknya kita sebagai guru mengetahui terlebih dahulu bentuk-bentuk soal dari asesmen kemampuan minimum sebelum kita menjelaskan atau kita mengikutkan siswa terhadap kompetensi AKM tersebut. Oke, baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan dalam pemaparan, saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.